Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu Saudara, tema kita di hari ini adalah Quo Vadis. Pertanyaan Quo Vadis ini 2000 tahun yang lalu ditanyakan oleh Petrus menurut kisah tradisi. Ketika itu kota Roma sedang dibakar oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero itu sangat kejam, saudara. Orang-orang Kristen hari itu dijadikan obor tubuhnya. Ditusuk, dibakar gitu di halaman istana. Obor manusia namanya. Ditangkap, dikasih makan ke singa. Sampai habis. Wah, kejamnya luar biasa ya Kaisar Nero ini. Sehingga di kitab Wahyu dikasih simbol 666 bilangan itu. Itu Kaisar Nero, saudara. Di zaman itu. Tentu saja ada penggenapan berikutnya, antikris. Ya. Hari itu orang Kristen difitnah sama Kaisar Nero. Itu yang bakar kitab Roma, kota Roma itu adalah orang Kristen katanya. Sehingga semua benci orang Kristen, semua pada dibunuhi. Hari itu Petrus melarikan diri dari Roma. Dia lihat bahaya di Roma, dia lari dari Roma. Dalam perjalanan pelarian itu, di tengah jalan, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam penglihatan tentunya. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga kan? Sisipan itu gimana ya? Petrus mau meninggalkan Roma, Tuhan Yesus mau menuju Roma. Sisipan. Petrus kaget kan? Tuhan, mau kemana? Quo vadis Domine. Mau kemana Tuhan? Petrus bertanya, heran dia ketemu Tuhan. Kok arahnya ke Roma gitu? Tuhan Yesus jawab, saudara. Ya. Eu Romam iterum crucifigi dalam bahasa Latinnya. Artinya, aku mau pergi ke Roma, mau disalib lagi. Petrus kaget kan? Baru dia sadar bahwa, ya, kenapa aku melarikan diri ya? Jangan Tuhan. Petrus balik, saudara, sambil nangis. Dia tahu kesalahannya. Dia mau menyelamatkan dirinya dari penganiayaan di Roma. Dia mau lepas tanggung jawabnya. Dia mau mencari kenyamanan. Sebab di Roma ada bahaya. Saudara, Rasul Petrus ini suatu pribadi yang menggebu-gebu, yang mudah marah, temperamental. Itu Rasul Petrus tuh. Jadi dia manusia biasa yang punya rasa takut, kadang-kadang ragu, kadang-kadang macam-macam emosi, itu Petrus. Ya. Nah, dalam perjalanan hidupnya Petrus mengalami naik turun, saudara. Pertama-tama Petrus mengaku, aku bersedia mati bersamamu Tuhan. Itu pertama kali. Itu Lukas 22 ayat 33, nanti dibaca sendiri. Aku bersedia mati Tuhan. Wah, kayaknya mantap gitu ya. Tapi kemudian Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Coba kita baca perlahan. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-54 sampai 62. Saya bacakan ya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus takut. Dari jauh dia lihat. Tadi mau mati bersama kan? Tapi sekarang mulai ngikutin dari jauh. Ayat 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamati-ngamatinya lalu berkata, orang ini bersama-sama dengan dia, maksudnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Murid artinya kan. Tapi apa kata Petrus? Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ayat 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan itu. Pura-pura bego, Petrus. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ada yang tahu ayam berkokoknya bagaimana? Kukuruyuk itu versi Indonesia itu. Kukuruyuk gitu. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Rupanya Petrus gak jauh dari Tuhan. Tuhan lihat begitu, kukuruyuk, Tuhan lihat. Ya kan? Gitu. Maka teringatlah Petrus kepada Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara, Petrus ini ketika itu takut, Saudara. Di ayat lain berkata, swear aku tidak kenal dia. Ya tentu saja nggak pakai swear. Pakainya sumpah aku tidak kenal dia. Petrus. Ya. Makanya Saudara kalau ketemu sama orang, aku mau mati sama Tuhan. Iya, sekarang lu ngomong doang, nanti kita lihat. Saya ketemu orang lebay itu banyak, Pak. Bu. Wah, kayaknya mantap nih orang ini. Kita lihat saja nanti. Makanya kalau ada yang bersaksi hari ini bertobat gitu, seorang artis atau apa gitu, jangan percaya. Kita tunggu aja berapa bulan, 1, 2, 3, balik lagi dia. Mesti dibuktikan iman itu sampai mati. Ya. Meskipun Petrus pernah buat salah seperti itu, parah loh ini. Swear aku tidak kenal dia. Dikotbahin sama ayam dia akhirnya. Kukuruyuk, artinya bertobatlah kau. Petrus, Tuhan Yesus lihat Petrus dari jauh langsung ngerti. Ya, dia nangis, Saudara. Petrus nangis. Dia lari. Tapi kemudian di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Coba kita baca ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu terjadi 3 kali. Kenapa Petrus akhirnya menangis? Karena pertanyaan Tuhan itu sebenarnya begini. Petrus, pertanyaan pertama nih. Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Mengasihi aku dengan segenap seperti Tuhan mengasihi. Dengan kasih ilahi maksudnya. Petrus menjawab, kau tahu Tuhan aku mengasihimu. Mengasihi di situ enggak pakai kata agape sesuai pertanyaan Tuhan itu. Filio, aku mengasihimu Tuhan seperti sahabat, bukan seperti Tuhan mengasihi jemaat. Enggak mampu dia. Ditanya 2 kali, sama jawabannya. Akhirnya Tuhan menurunkan standarnya. Apakah engkau filio kepadaku? Sesama sahabat. Petrus nangis, Saudara. Iya Tuhan, engkau tahu itu. Lalu Tuhan berkata, ikut aku. Sebab dengan cara demikianlah kamu akan mati. Ikut aku. Dipanggil Petrus. Ya. Tapi tidak lama setelah itu, dalam perjalanan meninggalkan Roma itu, Petrus lari lagi, Saudara. Petrus rupanya naik turun. Kadang gigih, kadang-kadang takut lagi. Dia naik turun. Dia lari dari Roma. Ketemu Tuhan Yesus. Dia tanya ke Tuhan, Quo vadis Domine? Tuhan kau mau kemana?
Aku mau ke Roma, disalib lagi. Petrus nangis. Iya Tuhan, aku balik ke Roma. Petrus akhirnya kembali ke Roma, saudara. Roma dalam keadaan terbakar, habis. Petrus datang, ia menyerahkan nyawanya. Petrus akhirnya disalib, ditangkap. Tapi Petrus berkata, tolong disalib terbalik. Sebab aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Wah, ini pelajaran luar biasa ini bagi kita semua. Kalau ikut Tuhan itu sampai mati, saudara. Jangan mau melarikan diri dari Roma. Lari dari tanggung jawab. Lari dari panggilan Tuhan. Ya. Jangan kalau di gereja aja, Tuhan-Tuhan, di luar gereja, hantu-hantu dibalik. Aduh, ini pelajaran banget ini. Ya. Jawaban Tuhan Yesus itu, aku mau ke Roma, mau disalib lagi. Itu seperti halilintar bagi Petrus. Kaget dia, langsung dia sadar kesalahannya. Jangan Tuhan, dibalik arah dia, sambil nangis kayak dulu lagi. Dulu dia pernah nangis ya, dikotbahin sama ayam. Sekarang dia sendiri yang sadar, dia balik ke Roma sampai mati. Itulah Petrus. Bagaimana dengan kita semua? Saudara, manusia itu cenderung seperti Petrus ini. Kalau ada bahaya, ia melarikan diri. Menyelamatkan diri sendiri. Ingin hidupnya nyaman. Ikut Tuhan aja pengen nyaman. Padahal Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Gak bisa jadi murid, kau masih memiliki diri sendiri. Egomu masih tinggi sekali, ditanya sedikit aja marah, tersinggung. Itu orang yang ngambekan, gampang tersinggung, dikit-dikit marah. Itu gak bisa jadi murid Tuhan Yesus itu. Ya, gak bisa. Jadi murid Tuhan Yesus itu justru membunuh diri sendiri. Keegoannya itu dimatikan. Kalau enggak bisa jadi murid. Makanya dimulai dari pembaharuan budi. Kalau akal budinya enggak dirubah, enggak bisa manusia berubah. Pembaharuan budi hanya bisa dilakukan lewat firman kebenaran. Makanya gereja yang benar, dua hal penting ini dicoba, dicek masing-masing. Yang pertama, hamba Tuhannya harus jadi teladan. Kalau enggak bisa jadi teladan, tinggalin. Mau belajar apa? Mau belajar teori? Tinggalin itu. Yang dimaksud hamba Tuhan, pelayan Tuhan, termasuk gembala dan seluruh aktivis, seluruh pelayan. Dan jemaatnya tentu saja. Masa jemaatnya enggak? Oh, itu bagian pendeta aja sama pelayan Tuhan. Ya kalau gitu surganya juga bagian kita aja. Kan enggak gitu ya semuanya. Ada amin kan nih? Iya dong, semua kita. Sebab sesungguhnya semua kita juga pelayan Tuhan. Gitu loh. Meskipun tidak jadi pendeta, tapi kemanapun saudara pergi, saudara adalah pelayan Tuhan. Di bidang masing-masing, jangan curang, yang jujur, yang bisa dipercaya, yang hidup memberkati, kan mantep. Belajar di rumah dulu memberkati, jangan di rumah jadi momok. Kalau papa ada di rumah males aku, berarti papanya kayak hantu. Hati-hati loh saudara, kita itu dinilai bukan cuma di gereja, seluruh hidup kita. Detik demi detik. Ya, amin ya saudara. Lihat Petrus nih, aku bersedia mati. Tapi buktinya dia mau lari lagi dari Roma. Untung dia sadar terakhir. Itu yang menyelamatkan dia. Kok dia bablas lari gitu gak ada hari ini. Gak selamat saudara. Makanya gereja yang benar itu mau dibawa kemana? Seolah-olah Tuhan Yesus bertanya begini, Quo vadis gereja, kamu mau kemana gereja? Banyak gereja Tuhan cuma menawarkan produk-produk yang menyenangkan. Iya, banyak yang begitu. Kalau kau ikut Tuhan, nanti tokomu laris. Nanti kau enteng jodoh. Udah punya jodoh kok enteng jodoh.
udah nikah kok enteng jodoh. Nanti kamu kerja apa aja berhasil. Enak aja. Kalau gitu caranya semua orang ikut aja ke gereja. Justru kita ikut Tuhan Yesus, kita jadi berat bebannya. Kau harus seperti dia. Harus seperti Tuhan Yesus. Jangan pernah buat salah lagi mulai sekarang. Kan begitu. Ikut Tuhan Yesus itu ada beban. Kok malah enak-enakan. Tugas gereja yang benar untuk mengajar kebenaran. Untuk jadi teladan. Itu tugasnya gereja. Jadi jemaat Tuhan, domba-domba Allah, itu harus lihat suara gembalanya, gerejanya. Suaranya suara kebenaran atau suara kepalsuan. Itu penting. Sebab kalau enggak, untuk apa kita ngumpul-ngumpul seperti ini? Tuhan tanya, kau kemana gerejaku? Lah kok ke arah sana? Ke sini. Gereja yang fokusnya bukan Tuhan Yesus, jangan diikuti, saudara. Yang fokusnya bukan Tuhan Yesus, jangan diikuti. Itu bukan gereja namanya. Itu gereja-gerejaan. Ngerti ya gereja-gerejaan ya? Itu gereja palsu namanya. Namanya saja Kristen, artinya seperti Kristus. Kalau kita tidak memuja Tuhan Yesus, itu bukan gereja namanya. Saudara jangan pernah datang ke gereja yang tidak memuja Tuhan Yesus, yang tidak mengajarkan kebenaran Injil yang murni. Gimana tuh Pak ngajarnya? Ya selain yang di Alkitab, mestinya kita berjalan bersama Tuhan Yesus menuju tujuan, ini dibelokkan. Apa antara lain? Satu, kemakmuran. Laris manis tuh. Kalau datang ke gereja, nanti kau diberkati. Kaya raya. Oh itu jelas-jelas sesat itu. Ya, kemakmuran. Itu satu paket, saudara. Orang yang teologi kemakmuran itu pasti ngomongnya persepuluhan. Pasti ngomongnya buah sulung, janji iman, dan lain-lain. Pokoknya duit intinya. Pakai bersaksi lagi. Saya ngasih persepuluhan dibalas Tuhan 100 kali. Bohong kau. Mana ada begituan? Gak ada. Coba kau khotbah di daerah yang minus miskin. Dibalas Tuhan 100 kali kapan? Itu kan karena kau pengusaha. Itu pun gak semuanya. Enak banget 100 kali. Gereja itu gak boleh bohong loh saudara. Kau mau kemana? Kalau Tuhan Yesus mau tanya gitu ya. Kau mau kemana bohong-bohong seperti itu? Kau ajak kemana orang-orang ini? Jemaatku ini. Mau dia dijerumuskan. Matre. Itu ciri-cirinya gampang tuh. Jemaat jadi taat kasih persepuluhan tapi dalam rangka supaya dibalas 100 kali. Padahal kalau kita mempersembahkan jangankan 10%. Kok kasih 20%, 30%, belum tentu masuk surga, saya kasih tahu. Kalau nggak berubah buat apa? Kalau tidak bertobat, nggak ada gunanya itu. Kalau nggak bertobat, orang ngasih persembahan dalam rangka kenyamanan juga. Untuk keselamatan, untuk diberkati. Kalau mempersembahkan diri itu berkorban namanya. Korban itu tidak mengharapkan balasan. Apalagi dari Tuhan. Tuhan sudah anugerahi kita dengan harga yang tak ternilai harganya. Masih mau hitung-hitungan sama Tuhan. Mau kemana kau? Kalau ditanya Tuhan gitu-gitu. Aduh, orang dikasih jalur kebenaran yang benar gak mau. Maunya yang enak-enak. Banyak orang begitu tuh, maunya yang enak-enak. Ya, padahal ikut Tuhan artinya ikut memikul salib kita masing-masing. Itu artinya. Makanya saudara kalau masih punya anak kecil, didik di dalam Tuhan sejak kecil. Sebab kalau sudah berusia lanjut, agak sulit mengubahnya. Agak sulit. Saya udah lihat kok, yang usianya lanjut itu sulit berubah. Ngomongnya tok pinter. Karena sudah usia lanjut, pinter berteori dia. Karena sering mendengarkan teori, sering mendengar khotbah, pinter. Tapi perbuatannya jauh. Apa itu peribahasa ya? Jauh panggang dari api, benar ya? Jauh panggang dari api. Saudara pernah nggak manggang daging, apinya di bawah gitu? Sampai tua juga nggak bakalan mateng.
Ya, berhentilah berteori, hidup cuma satu kali. Ikut Tuhan itu enak banget, saudara. Tidak dimintain apa-apa, cuma dimintain seluruh hidup kita. Itu lebih berat dari 10% kan bayar selesai. Tapi seluruh hidupku mesti benar di hadapan Tuhan. Makanya kita semua bertobat. Nanti yang mengalami berkat juga kita sendiri. Seorang suami, seorang istri, ayo bertobat. Coba berubah cara memperlakukan istrimu, suamimu. Nanti akan ada perubahan pelan-pelan, membaik. Anak-anak jadi baik. Kan gitu. Jangan kita nggak jadi berkat. Malah jadi sandungan. Ya. Quo vadis gereja. Mau dibawa kemana gereja-gereja Tuhan ini? Makanya ketika Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab Petrus, iya Tuhan. Apa kejawab Tuhan akhirnya? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu maksudnya adalah kasih makan domba-dombaku. Gembalakan, bawa domba-dombaku ini kepada kebenaran. Kasih makan jiwanya dengan kebenaran firman. Jangan asal-asalan menurut versimu sendiri itu. Ngawur-ngawur itu. Ya, ngomong ngawur. Di mimbar berani ngawur. Mau gak takut Tuhan ya? Kalau gak bisa khotbah, jangan khotbah. Lebih baik diam daripada ngomong tapi menyesatkan banyak orang. Alkitab memperingatkan loh. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu, kau dibuang ke laut saja. Daripada menyesatkan domba-dombaku, kata Alkitab ya. Bukan kata saya loh. Kata Alkitab. Jadi kalau ada orang yang tersinggung marah, marahlah sama Alkitab kalau berani. Jangan sama saya cuma menyampaikan aja. Saya sudah janji sama Tuhan soalnya. Ketika saya ambil langkah jadi hamba Tuhan, nanti saya bicara apa adanya Tuhan. Mau orang suka, gak suka terserah. Gak peduli. Yang penting saya sampaikan yang benar. Nah orang mau ikut Tuhan apa enggak ya keputusan masing-masing kan. Kan gitu. Makanya di sini gak pernah itu menekankan kasih persepuluhan saudara. Gak ada. Kasih hatimu ke Tuhan. Kalau orang kaya raya otomatis dukung pekerjaan Tuhan kalau dewasa. Kalau gak dewasa urusannya sama Tuhan sendiri. Gak ada urusan sama kita. Tapi saya percaya loh saudara. Kalau Tuhan berkenan itu ya, selalu ada orang yang mendukung pekerjaannya. Selalu. Selalu itu. Jadi kita tenang aja. Ya meskipun pas-pasan gak apa-apa, yang penting jalan aja. Roda pelayanan. Kan begitu. Ada banyak orang yang mendukung. Cuma ya gak bisa disebut satu persatu. Bagus. Padahal kita gak pernah nodong-nodong atau nelpon. Belum nih. Bulan ini kok belum kasih persembahan. Ada catatannya. 2 bulan belum ngasih. Ngutang lagi. Oh penagih hutan, debt kolektor atau apa kok? Gereja yang benar itu menggembalakan domba-domba Tuhan. Menggembalakan itu termasuk memberi makan firman. Termasuk menolong secara ekonomi. Kalau orang tidak bisa makan. Itu maksudnya. Bukan udah gak bisa makan, dimintain persepuluhan lagi. Disuruh ngutang lagi. Rusak tau gak dunia ini. Dunia ini banyak orang nekat loh melawan Tuhan. Itu ibarat Petrus. Itu ibarat dia itu Petrus ketemu Tuhan di tengah jalan. Mau kemana kau? Suka-suka gua Tuhan. Gitu. Kurang ajar orang-orang seperti itu. Hidup cuma sekali aja kurang ajar sama Tuhan. Saudara tahu gak? Umat Israel itu sangat kurang ajar tuh di zamannya Maleakhi. Ia berani mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang cacat-cacat. Yang binatang buntung kakinya. Yang buta. Itu benar-benar loh. Tuhan bilang kamu menipu aku. Masih berani lagi kurang ajar. Gimana caranya nipu? Itu nantangin. 6 kali loh. Ditegur, nantangin terus. Padahal jelas-jelas menipu Tuhan. Hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, berani kita menipu Tuhan. Tuhan ini loh persembahan hidupku Tuhan. Tapi hidupnya dalam dosa. Itu menipu Tuhan tuh. Cacat. Kalau kita datang kepada Tuhan itu kita usahakan sekudus mungkin. Jangan pernah buat salah. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, terima kasih Tuhan. Gitu loh. Hidup sembarangan, hari Minggu yakin banget ke gereja.
Aku mau dapat berkat 100 kali lagi. Aneh. Kalau nggak diajar benar tuh begitu tuh akhirnya. Jadi nggak ngerti kebenaran. Ya, kita itu jangan sampai mengalami seperti Petrus, pakai swear aku nggak kenal dia. Meskipun nggak pakai mulut. Zaman sekarang orang Kristen semua aku percaya Yesus. Ngomongnya sih begitu. Tapi Yesus yang bagaimana? Ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus sih. Tapi Yesus yang bukan ilahi. Yang manusia biasa, lalu diangkat jadi Tuhan. Ada yang begitu. Itu bukan yang dimaksud Alkitab. Kalau yang dimaksud Alkitab itu Tuhan Yesus yang turun dari surga, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat, menjadi manusia sama seperti kita. Untuk menggantikan tempat kita di kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu penghormatan kita sama Tuhan Yesus itu, Ia Tuhan yang turun dari surga. Bukan Ia yang manusia biasa kemarin, terus jadi Tuhan sekarang. Bukan. Ya, ada amin gak nih? Kita itu tidak boleh salah loh saudara, kalau bisa dalam segala hal. Ya, Alkitab sudah memberi banyak sekali contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak pendahulu kita. Kita jangan sampai salah. Kecenderungan manusia untuk mencari kenyamanan itu normal menurut dunia. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, jangan begitu. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita itu fokus. Fokusnya bukan kenyamanan diri sendiri. Fokusnya justru mengorbankan kenyamanan diri sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang benar. Jadi kalau mau enak nih hidupnya, wah salah kalau masuk Kristen. Kalau gitu salah besar. Makanya ada orang yang karena salah asuh selama ini. Saya ajak ngomong dia udah error. Ibu, kalau kita ikut Tuhan Yesus ya, itu harus memikul salib. Harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Jadi susah dong Pak kalau gitu. Ya memang, siapa yang bilang gampang? Oh kalau gitu aku gak mau Pak. Ibu gak mau ke surga? Mau dong, tapi gak mau susah kok. Maunya ke surga dengan gampang. Gitu jawabannya. Gak mau Pak, berusaha, berjuang gak usah lah. Aku gini aja diberkati Tuhan, udah cukup. Saya cuma mau peringatkan, ibu gak masuk surga. Surga macam apa itu? Emang murahan surga. Setiap orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Apa kurang jelas itu? Melepaskan diri dari segala milik itu bukan rumah dijual semua dikasih gereja, bukan. Semua yang kita miliki ini milik Tuhan. Harus digunakan untuk Tuhan, itu maksudnya. Ya, meskipun ini diulang-ulang terus, tapi kalau belum dilakukan percuma. Saudara meskipun nonton film kejuaraan renang ribuan kali, tapi kalau saudara nggak pernah praktek berenang, itu percuma. Aku ngerti kok itu caranya. Iya, tapi buktinya coba aja berenang. Kalau nggak tenggelam. Ya, jangan banyak teori deh sekarang. Gereja ini mau bawa kemana? Gereja yang benar dibawa ke Tuhan Yesus. Bukan ke tempat lain. Pakai produk-produk klinik segala. Ini gereja aja apa perdukunan ini. Ada gereja yang ngajarin tabur-tabur garam kalau lawan setan. Apa bedanya sama dukun? Garam lagi. Ada lagi yang bikin semprotan-semprotan. Orang maju, serot. Maju, serot. Mau saudara? Bawain semprotan ntar. Semprotan serangga. Habis pakai semprotan segala setan takut katanya sama semprotan. Tukang jamu dia dulu. Bikin semprotan. Yang begituan ada orang percaya. Kalau enggak bodoh apalagi itu. Saya pakai kata bodoh aja. Karena yang benar memang bodoh itu. Kalau orang enggak mengerti kebenaran itu artinya dia bodoh. Makanya Alkitab banyak itu kalimat jangan bodoh gitu loh.
Saudara kalau mendengar kata begini, jangan kok kasar amat. Jangan, tidak bermaksud kasar. Memang firman Tuhan seperti itu. Jangan bodoh, saudara. Nanti binasa. Gitu loh maksudnya. Amin, saudara. Itu loh maksudnya ya. Seringkali kalau saya khotbah orang tersinggung itu salah mengerti mereka. Bukan saya ngatain bodoh, bukan. Jangan bodoh. Kalau bodoh nanti kita ditipu setan. Karena setan itu licik. Dia bisa pakai berbagai cara untuk menipu manusia. Ya. Tidak seorang pun bisa melarikan diri dari Tuhan. Makanya kita itu sebenarnya harus bertanya sama Tuhan. Tuhan, kemana aku harus pergi? Bukan mau pergi sendiri aja. Ditanya Tuhan, kemana kok? Terserah aku Tuhan. Ya, terserah situ kalau mau. Ya, jadi Tuhan kemana aku harus pergi? Tanya ke Tuhan. Itu yang benar. Kemana aku harus hidup? Apa yang harus kulakukan seumur hidupku ini? Mestinya kita begitu karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ia mati di kayu salib ketika kita belum lahir bahkan. Ketika manusia masih berdosa. Kurang apa lagi itu? Ya. Kalau orang masih mementingkan kepentingannya sendiri, kenyamanan dirinya sendiri, dia belum bisa jadi murid Tuhan. Makanya jangan cari kenyamanan, carilah kebenaran. Kalau segala sesuatu tidak nyaman tapi itu benar, bayar harga, saudara. Ambil risiko. Ya. Kalau saya bicara begini bukan makin banyak teman loh. Makin banyak dimusuhi saya. Beneran, saya tahu kok. Karena nggak cari popularitas. Kalau cari popularitas itu gampang, saudara. Saudara kalau ke gereja ini ya pasti diberkati. Saya deket Tuhan kok. Nanti saya gandeng, saudara. Gitu-gitu tuh, promo murahan begitu tuh. Mana ada orang deket Tuhan digandeng. Saya punya WA-nya Tuhan. Emailnya saya juga punya, saudara. Saudara punya nggak? Nggak punya kan? Makanya kasih persepuluhan. Kayak gitu orang percaya ya, heran saya. Saya tuh heran banget. Heran bin ajaib. Kalau di sini gombleng habis-habisan biar lama-lama saudara mulai tercelik matanya. Ya juga ya. Ibadah yang benar itu bukan soal permainan uang itu. Ibadah yang benar itu perubahan akal budi. Jadi kita tahu persis hidupku milik Tuhan. Jadi aku harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga. Mestinya begitu. Saudara masih ingat gak pilar kita ada 3? Pilar yang pertama, takut akan Tuhan. Semua anggota gereja mula-mula GMM harus takut akan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, tubuh kita adalah bait Allah. Gereja ini rumahnya Tuhan. Makanya pakai huruf piktogram bet. Huruf bet itu bukan G tertidur ya. Banyak orang bilang, kenapa sih G-nya ditidurin? Sesat itu, G aja ditidurin. Sok tahu lu. Itu ada ceritanya. Itu bet, saya nggak pernah loh cerita itu G tidur loh. Tapi orang bilang G tidur, iya juga ya. Kok kayak G ya? Salah sangka mereka. Yang ketiga, firman kebenaran Alkitab yang pusatnya adalah Kristus, Kristosentris. Kalau kita menghidupi nilai-nilai itu, pilar itu, kemanapun kita pergi, kita akan jadi berkat. Kita akan jadi teladan, jadi garam dan terang dunia. Sehingga kalau orang dekat gitu ya, saudara jangan heran loh, nanti kalau suatu hari ya, saudara pergi keluar kota, nanti ada orang gini, bro, dari GMM ya. Gitu. Serius, saya serius. Pernah suatu hari ke Israel kan, rombongan. Ada yang naik, itu pik. Gitu. Wah, di Israel ada yang tahu pik, jauh banget. Tapi tahu loh, saudara jangan sembarangan loh, apalagi yang naik mimbar. Diingat loh bacanya. Soalnya di YouTube kan ada. Ya, diingat loh beneran nih. Jangan loh ya. Mestinya orang gini, dia tuh GMM, makanya nggak ngomong sembarangan. Kan mestinya gitu ya.
Jangan udah di jalanan ribut gitu. Terus orang bilang, pantes GMM. Saya langsung, ya siapa tuh gembalanya? Swear aku nggak kenal dia. Gantian, gantian kayak Petrus. Habis udah dikhotbahin begini, kita berubah ya saudara ya. Kan happy, satu keluarga nanti semuanya ketemu lagi di surga. Sebelum ketemu di surga kita udah jadi keluarga, enak. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada keadaan yang tidak nyaman yang menyebabkan seseorang ingin melarikan diri. Itu sebenarnya normal bagi dunia, tapi bagi umat Tuhan itu nggak boleh tuh. Contoh, seseorang yang ada di suatu gereja, di sini aja deh contohnya ya, nggak usah gereja lain, ntar ada yang tersinggung. Di sini, si A sama si B suatu hari nggak cocok, berantem. Terus A sama B gini, ini gereja nggak bener ini. Loh, ya nggak bener kan orangnya, bukan gerejanya. Gimana sih pikirannya? Aku nggak mau ke gereja lagi ya. Loh, salah itu. Tuhan Yesusnya nggak salah. Itu kan nggak nyaman ya. Gesekan antar sesama itu nggak nyaman loh. Nggak enak nih. Ingat Petrus, Roma sedang terbakar. Kau mau larikan diri atau enggak? Mestinya kita setia ya. Justru mindsetnya dirubah sekarang. Kalau ada sesama yang tidak cocok, itu tantangan, itu ujian. Dia kan saudara kita. Bagaimanapun nyebelinnya dia. Tapi dia itu saudara kita. Semua ini saudara. Ya. Ada amin gak nih? Jadi anggap aja, oh ya dia lagi error. Error sebentar, ya gak apa-apa lah. Oh, kita juga error kadang-kadang. Iya enggak? Jadi nggak apa-apa gitu, santai aja. Nanti kalau orang lewat ya, lewat masalah itu, dia naik kelas. Lain kali ada yang nyebelin gitu, 2 kali lipat gitu, dia biasa aja. Oh ini mirip yang dulu nih. Gitu doang, gampang kok nangani itu kalau di dalam Tuhan. Kalau di dalam dunia nggak bisa nangani kayak gituan. Tapi kalau di dalam Tuhan, apa saja mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin? Ya. Berubahlah jadi orang yang luar biasa. Tuhannya luar biasa kok muridnya enggak. Jangan malu-maluin Tuhan Yesus loh. Nanti di tempat lain dibilang, Kristen ya murid Tuhan. Lah kok begini? Ya jangan. Harus jadi luar biasa mulai sekarang. Kebal aja gitu. Diomongin apa aja. Udah budak aja udah. Diomongin apa aja enggak apa-apa. Enggak masalah. Itu mestinya. Saudara lihat saya nih, diomongin apa aja, biarin aja. Mau diomongin kurus lu, biarin. Itu kurang diberkati tuh, perutnya nggak gede. Biarin. Kan kata orang kalau perutnya gede, sama Tuhan perutnya gede, itu diberkati gitu kan. Kalau saya kan sangat tidak diberkati. Nggak ada perutnya. Tapi sekarang mulai muncul. Dikit-dikit. Habis dikasih makan banyak-banyak sih. Ya, sebagai pelayan Tuhan itu mencerminkan gereja di mana kita ada. Ingat, kita kemanapun membawa nama Tuhan Yesus, membawa nama gerejanya juga. Jadi orang akan bercermin lihat kepada pelayan-pelayan Tuhannya. Ini dari GMM ini kayak apa ya karakternya ya, gitu. Jadi jangan sampai malu-maluin. Sebab apa? Sebab kalau kita sampai belum searah dengan kehendak Tuhan, ditanya Tuhan, kau mau kemana kok nggak searah? Ngapain kau ke sana itu ngapain gitu? Di sana ada jurang. Loh kau ke sana ke ruangan situ ada apa? Ada setan di situ. Ngapain kau ke sana? Ke sini loh. Gitu mestinya. Belajarlah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, dikasih kesegaran. Kok enggak mau? Serahkan diri kita, saudara. Jangan mengeraskan hati. Ya, hidup cuma satu kali. Yuk kita jalani hidup dengan sukses di dalam Tuhan.
apapun keadaan kita, enggak masalah. Asal Tuhan tersenyum kalau lihat hidup kita. Sebenarnya di antara kita itu enggak ada yang bisa melarikan diri dari Tuhan. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Salah satu ayatnya berbunyi demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Gak bisa, kita gak bisa lari dari Tuhan. Ya, saudara, hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, jangan menjadikan kita melarikan diri. Aduh teman-temanku itu Pak, waduh suka ngomongin aku, memfitnah, begini, begitu dan sebagainya. Udah, gak masalah, jangan dibalas, tenang aja. Biar nanti sembuh sendiri. Sebab kalau dibalas, dua-duanya sakit. Kan gitu kan? Caranya begitu. Ya gitu. Dia saudaraku. Itu yang benar. Jangan kesel, aku gak mau ke gereja ini lagi. Ya kamu ke gereja manapun sama. Selalu ada yang belum dewasa. Selalu ada yang masih error. Ya. Kalau ada orang mau pindah dari gereja ini enggak apa-apa. Tetapi pindahlah ke gereja yang benar juga. Ya, jangan yang jual semprotan, jual garam. Jangan. Kau tersesat nanti. Kalau pindah ke gereja yang baik kan silakan, kan sama-sama Tuhan Yesus. Gitu loh, ini bukan dagang. Saudara, tapi harus pinter cari yang benar. Jangan sembarangan gitu. Ya. Dulu ada yang mau keluar dari sini, aktivis. Dulu banget. Dia waktu mau keluar itu, biasalah. Masalah ini itu. Terus saya bilang gini, mau kemana sih? Kau mau kemana? Saya baik dong nanyanya ya. Jawabnya, terserah gua mau kemana. Pakai nanya-nanya lagi. Ya ampun Tuhan. Ini kenapa ya? Tadi dia salah makan apa ya ini? Ini bener loh, kisah nyata ini. Saya malah dimarah-marahin. Nanya-nanya, terserah gue dong. Loh, bukan begitu. Kamu kalau pindah ke yang lebih baik, silakan. Iya kan, kita juga happy. Tapi kalau kau pindah ke yang rusak, kita jadi sedih. Gitu loh. Karena fokus kita itu keselamatan jiwa. Gitu. Jangan berpikir aneh-aneh deh, kita nggak pernah loh mikir aneh-aneh. Oh nanti persembahannya berkurang, nggak ada itu begitu. Saudara nggak ngasih persembahan juga nggak pernah kita tanya. Pernah saudara bubar, saya cegat di depan pintu. Lewat gitu ya. Saudara mau minggir gitu. Kunci pintunya. Lucu juga kali ya. Ini apa sih? Ini nodong namanya. Nggak ada di sini. Nggak masalah kok. Setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang cash flow-nya pas-pasan, nggak usah ngasih, kita juga nggak inget kok. Nggak lihat juga. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Prinsipnya Alkitab begitu sih. Kalau kita ngasih persembahan yang sukarela, nggak usah dengan sedih hati. Oh, nanti kalau ada yang sedih hati itu kenapa tuh ya? Aduh, nggak usah. Ya. Hidup cuma satu kali, kita buat enak saja di dalam Tuhan. Kan gitu, nyaman gitu loh, hidup dalam kebenaran tuh nyaman. Gak diintimidasi oleh persembahan lah, inilah, itulah, gak ada itu. Yang penting kita punya pikiran dan hati kita bersih di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa memuji Tuhan, kan begitu. Jangan pernah memuji Tuhan dengan suara bagus, tapi hatinya kotor. Itu Tuhan tahu. Itu tahu loh Tuhan. Tuhan jangan saudara pikir Tuhan gak tahu hati kita loh. Ya. Makanya kalau apa ya. Oh khususnya yang memuji Tuhan. Singer, WL, yang suka nyanyi. Dibersihkan hatinya ya. Karena sering memuji Tuhan pakai mulut. Dibersihkan. Jadi Tuhan ini anakku nih. Itu. Jangan sampai malaikat bilang Tuhan itu. Wah hatinya ada hitam-hitamnya ya. Kenapa tuh ya? Boleh gak Tuhan? Ku tampar Tuhan. Jangan kata Tuhan. Ditampar malaikat nanti mengok gak balik ntar. Makanya bertobat lagi saudara. Enak ikut Tuhan itu.
Ya. Jadi kalau kita setiap harinya udah hidup kudus, bersih, di gereja nyanyinya juga nyaman memuji Tuhan. Haleluyanya nyaman. Ya kan? Kan enak tuh. Haleluya. 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 Amin. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Enak saudara, memuji Tuhan juga lepas. Saudara jangan khawatir dengan nada-nada yang memang bukan penyanyi, kan kadang-kadang sedikit fals gak apa-apa lah. Buat lucu-lucuan kan gak apa-apa. Tapi yang penting hatinya tulus. Iya kan? Iya. Jangan malu Tuhan. Jangan malu Bapak Ibu Saudara kalau nyanyi untuk Tuhan. Kalau anak kecil tuh suka malu loh. Anak kita itu kalau nyanyi ya, gak mau di depan papa mamanya. Dia kunci kamar, dia nyanyi. Padahal kita bisa dengerin juga sih. Bagus, nyanyi terus. Banyak yang begitu ya. Anaknya Bu Widi juga gitu, nyanyi sendiri di kamar. Padahal suaranya bagus banget. Tapi sekarang sudah mulai. Oke, kita libatkan. Bagus. Saudara yang suaranya bagus-bagus, gabung ke kita ya. Tapi kalau yang masih di kamar mandi nyanyinya, latihan dulu. Kan gitu, bagus, enak memuji Tuhan itu. Tapi jangan cuma dengan mulut, harus dengan perbuatan nyata. Saudara, hidup ini cuma satu kali. Hidup kita mau dibawa kemana? Gereja mau dibawa kemana? Kalau gerejanya Tuhan, dibawa ke Tuhan. Makanya seorang gembala, gereja tidak boleh punya misi pribadi. Tahun depan aku mau punya gedung. Saudara bisa berapa ngasihnya? Itu misi pribadi itu. Enggak ada begituan. Kalau ada orang terbeban digerakkan Tuhan, nah itu lain. Tapi bukan kita yang nodong-nodong. Bagiin formnya sekarang. Jangan boleh pulang. Isi. Enggak boleh yang gitu-gitu ya. Itu praktek-praktek itu enggak boleh itu. Di dalam Tuhan setiap jemaat Tuhan harus dibuat dewasa. Dewasa itu gak perlu diarahkan. Dia udah tahu bagaimana harus hidup untuk Tuhan. Kalau orang dewasa itu dia tahu bagaimana harus hidup. Setiap saatnya meninggikan namanya. Memuliakan namanya. Harus. Setiap saat itu. Otomatis. Ya. Kita itu ya. Kalau Tuhan nanya, kau mau kemana? Mestinya kita jawab ya. Tuhan, aku harus pergi kemana ya Tuhan? Tuhan, gereja ini
Mau dibawa kemana ya Tuhan? Tanya Tuhan. Menurutku, gak usah menurutku. Tanya Tuhan, mestinya dibawa kemana? Jangan misi pribadi dijadikan misi gereja, gak boleh itu. Ya, ada amin saudara. Saudara, yang penting saudara tulus mau belajar, mau berubah, itu udah cukup. Itu sudah cukup. Kita gak usah punya gereja mewah atau gak usah, ngalir aja. Tapi yang utama kebenaran. Yang utama saudara mesti jadi teladan. Itu yang nomor satu. Kita seneng banget kalau lihat orang mulai berubah. Sekarang dia jadi teladan ya. Seneng banget. Dia dulu pendosa, sekarang dia hidupnya kudus. Seneng banget. Dulu dia penjahat, sekarang pendeta. Oh seneng banget kita. Jangan dulu dia pendeta. Sekarang pendekar. Jangan kebalik ya. Jangan balik, hidup cuma satu kali. Saudara semua nggak beda dengan pendeta. Semua pelayan Tuhan. Bedanya tempat pelayanannya beda-beda. Kalau pendeta pelayanannya di gereja, di mana-mana juga. Kalau saudara di rumah, di kantor, di bisnisnya masing-masing. Itu pelayanan, didik anak, serahkan ke Tuhan. Ya, tadi ada yang cerita sama saya, wah anak gak boleh diserahin ke Tuhan Pak. Loh, kalimatnya aja aneh. Kau mau serahkan ke siapa kalau gitu? Gak boleh diserahkan, dia belum mengerti. Loh, waduh banyak orang di dunia ini gak baca Alkitab loh. Tapi yakin ketika ngomong, kenceng salah lagi. Di Alkitab anak-anak dibawa ke bait Allah, gak belajar. Kalau nggak mau orang tuanya yang membawa ke Tuhan, siapa lagi? Sejak kecil. Bahkan anak saya waktu masih baby belum bisa apa-apa. Saya sudah doakan Tuhan. Ini milikmu Tuhan. Tolong dididik. Jangan jadi yang lain-lain. Jadilah hamba Tuhan. Dari kecil loh itu. Di gereja kita ini, sinode GBT. Salah satu prinsip adalah imam melahirkan imam. Artinya apa? Orang tua mendidik anaknya untuk jadi hamba Tuhan. Tentu saja bidangnya masing-masing ya. Ada yang jadi pengacara, dokter dan sebagainya. Iya, tapi kalau gembala seperti saya harus didik anak supaya jadi hamba Tuhan. Makanya yang gantiin saya, ya anak saya atau istri saya. Itu menurut GBT, bukan menurut saya. Aturan sinode. Tapi kalau mereka tidak mampu ya harus diserahkan orang lain. Enggak ada kolusi, enggak ada. Kalau enggak mampu, kalau mampu ya mereka. Kalau enggak mampu ya ganti. Gitu loh. Harus tulus. Ikut Tuhan itu harus tulus. Jangan kayak bikin kerajaan sendiri gitu. Enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Saya juga enggak pernah kok bercita-cita jadi pendeta. Enggak pernah. Dulu waktu masih muda cita-citanya jadi pendekar. Tapi dengan berjalannya waktu, dunia kok begini ya. Aduh, mau cari apa sih? Ya mungkin bagian saya memang jadi pendeta. Karena saya serahkan diri kan, Tuhan aku mau jadi hamba Tuhan. Nanti aku bicara sesuai yang Tuhan inginkan. Terserah itu mau nyerang siapa aja. Sebab yang lain gak bisa dipercaya nih. Ngomongnya duit terus. Ngakalin orang terus. Gak bisa jadi teladan hidupnya. Ya gak semua. Cuman ada beberapa kasus yang saya tahu sih. Yang saya gak tahu ya gak tahu. Kan begitu. Bapak Ibu Saudara. Gereja kita ini jelas pilarnya 3. Saudara kalau jadi anggota GMM harus tahu 3 pilar ini. Harus kita hidupi sama-sama. Kan udah jelas tuh takut akan Tuhan. Tubuhku bait Allah, gereja ini rumah Tuhan. Yang ketiga, firman kebenaran, pusatnya Kristus. Udah itu. Nanti dengan berjalannya waktu, melalui impartasi akan saya komunikasikan terus nilai-nilai hidup kita apa. Jadi Bapak Ibu Saudara meskipun bukan melayani di mimbar, ikuti impartasi yang ada di YouTube itu. Kalau bisa datang.
Itu impartasi 2 kali sebulan ya. Sabtu 2 kali sebulan. Impartasi. Jam 9 sampai jam mungkin 12. Jam 7, sorry. Jam 7 sampai jam 9 ya. Jam 7 sampai jam salah terus. Gantiin lu aja deh. Jam 7 sampai sekitar jam 8. Sebentar kok. Kalau nggak bisa datang ya nggak apa-apa, online aja. Dengerin. Oh rupanya begitu nilai hidup ya. Gitu. Saudara, kalau saudara mendengarkan motivator, ya begitu-begitu aja, tapi kalau saudara ikuti nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai surgawi, saudara tahu masih. Benar juga ya. Wah saudara pasti mengalami perubahan dahsyat. Karena Alkitab berkata, kalau firman itu ditabur, dan orang itu mengerti, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Bayangin seorang istri kalau lihat suaminya gitu ya, berubah 30 kali aja. Gila Pak, kau sekarang berubah Pak. Luar biasa Pak. Wah pasti dia bersuka cita. Ya, jangan sampai, Pak, kok gak berubah sama sekali ya Pak? Jangankan berubah Pak, kok berubah minus 30% Pak? Malah mundur ya, jangan dong ya. Dari hidup kita semakin hari semakin tua ya jangan gak berubah. Sebagai gereja Tuhan, gereja yang benar, satu harus membawa jemaatnya kepada kebenaran. Harus jadi contoh supaya kita semua mengerti kebenaran. Itu. Yang lain nanti, kalau seseorang mengerti kebenaran, dia akan peka, dia akan cerdas. Benar ini. Dulu saya nggak ngerti itu. Lama-lama saya perhatikan, ya juga ya dia cerdas loh sekarang. Cerdas. Meskipun nggak sekolah teologi, ketika ditanya langsung jawab loh. Asalnya dari mana itu? Hikmatnya Tuhan masuk. Makanya saudara mesti tekun belajar firman, tekun melakukannya setiap hari dengan pikiran dan hati yang bersih, yang baru. Nanti cerdas itu. Peka rohnya. Yang ini nggak bisa dijelaskan secara teori. Peka rohnya. Ketika berhubungan dengan seseorang langsung kita tahu, aduh dia ini belum dewasa ini. Wah dia ini payah nih. Langsung ketahuan. Makanya saya sering nasihati anak-anak muda kan, kalau punya pacar bawa ke sini. Nanti kita teropong. Ini pantas gak dari pasangan hidupmu? Iya, kok salah pilih jodoh, nangis. Nangis juga gak boleh tukar tambah. Udah salah soalnya. Tapi ya, di dalam kesalahan pun bisa mendatangkan kebaikan loh. Kalau dua-duanya mengasihi Tuhan akhirnya. Kalau dua-duanya mengasihi Tuhan akhirnya, ya sudah mah, dulu kita ngaco ya mah. Ya udah, ke depan gak usah ngaco lagi yuk. Nah, selesai urusannya. Simple kok sebenarnya hidup ini. Hidup ini sederhana. Yang membuat rumit itu manusianya. Yang gak bisa. Aku memang begini. Gak bisa. Belum apa-apa udah gak bisa terus. Ya sesuai imanmu jadi padamu. Mestinya kita itu gak boleh loh ngomong gak bisa. Mestinya kita itu segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan. Wah berubah dia pasti. Pasti. Makanya ilmu psikologi kurang sempurna. Sifat manusia seperti apapun bisa berubah. Karena firman Tuhan. Bisa berubah. Aku pendiam. Ya, belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti, pasti gak pendiam, pas. Bicaranya pas. Bukan jadi cerewet ya, beda. Jadi pas ngomongnya. Jangan diem aja. Gak ada apa-apa diem, ada apa-apa diem juga. Tetangga kebakaran diem aja. Jangan ya. Tapi juga jangan kebanyakan bicara. Bising tau gak? Suami-suami banyak yang cerita sama saya. Istriku tuh Pak, satu hari membutuhkan 60.000 kata. Waduh, nah itu teori itu. Kalau di dalam Tuhan gak gitu. 60.000 bisa dijadikan 10.000.
Kenapa enggak? Jangan banyak omong. Ngomong itu yang memberkati, ya, yang berguna. Jangan ngomong yang enggak. Kadang-kadang ya, masalah itu terjadi karena komunikasi. Ini maaf ya ibu-ibu ya. Ada suami yang diem aja, ibu-ibunya gini. Lu diajak ngomong diem aja dari tadi. Suaminya bilang, kemarin katanya suruh diem. Ya tapi jawab dong. Kayak ngomong sama tembok aja. Lain kali dijawab sama suaminya. Pak gini aja, jangan itu gini. Banyak omong lu. Capek deh. Besok-besok gak pulang loh dia. Iya, besok-besok gak pulang. Kenapa? Kuntilanak lebih pintar soalnya. Kuntilanak kan gitu, butuh apa Pak? Pintar, promosi terus soalnya. Di rumah dipendungin terus. Gak pulang ntar. Bertobat ya. Kan gitu. Hidup cuma satu kali. Mau dibawa kemana? Saya itu dapat berkat banyak ini gara-gara COVID di sini. Mau kemana kau? Hidupmu tuh kau mau bawa kemana? Kata Tuhan. Iya juga ya Tuhan ya. Mau kemana ya? Mestinya kita tanya sama Tuhan mulai sekarang. Tuhan, kemana aku harus pergi? Tuhan, gereja ini mau kemana perginya? Mau dibawa kemana? Mau model gereja seperti apa? Masing-masing kita juga sama. Tuhan, kita ini harus bagaimana Tuhan melayani Tuhan? Mestinya begitu loh, ya. Yang pertama itu ya, kita harus ingat hidup kita itu tidak lama. Kan hidup ini fana, tidak lama. Makanya mulai sekarang yuk kita benahi seluruh hidup kita. Mulai sekarang jangan pernah melarikan diri seperti Petrus. Ada yang gak nyaman gitu dalam pelayanan. Ada yang gak nyaman di antara jemaat. Aku kalau lihat dia Pak, waduh Pak. Dia dulu nipu aku Pak. Itu kan dulu. Sekarang sudah sampai sini mungkin sudah bertobat. Ya kan, gak boleh ingat-ingat masa lalu. Gak mau aku Pak. Mau pergi dari sini. Nanti Tuhan tanya loh, mau kemana kau? Katanya cinta Tuhan. Tapi kena sandung dikit aja udah gak mau berkorban. Apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Termasuk perasaan kita ketika kita disakiti oleh teman kita sendiri. Gak apa-apa. Demi Tuhan. Untuk Tuhan. Kan begitu supaya teman kita yang nyakitin lama-lama belajar. Oh iya ya. Gak gitu kali. Harusnya aku gak nyakitin dia. Nah gitu loh. Ada amin gak ya? Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian, saya itu kalau dengar lagu-lagu itu ya dari tadi ya, lagu itu bagus-bagus semua loh. Iya, bagus-bagus semua. Kalau lihat jemaat nyanyi gitu, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau itu dilakukan dalam sehari-hari. Ya, kalau orang nggak sadar bahwa dirinya itu ruang Maha Kudus ada dalam dirinya sekarang ini. Tubuhku bait Allah, roh Allah ada dalam diriku. Artinya ruang Maha Kudus ada dalam diri kita. Kalau sampai kita tidak sadar hal itu, waduh saudara, gak ada cara lain. Langkah terakhir supaya manusia selamat, Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Itu langkah terakhir tuh. Kalau sampai itu tidak menolong juga, artinya kita tidak mau bertobat, gak ada cara lain lagi, sudah selesai. Itu sebabnya orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Bukan tidak diampuni, tidak ada ampun lagi. Ampun pakai apa lagi? Sudah tidak ada, semuanya sudah. Di zaman perjanjian lama Allah Bapa begitu mengasihi dunia ini yang mengutus putranya yang tunggal. Di zaman perjanjian baru Tuhan Yesus mati di kayu salib. Menyatakan cintanya. Setelah itu Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Terakhir, tahap terakhir. Kalau manusia gak mau berubah, gak ada yang lain lagi. Makanya hari ini kita diingatkan semua, kita semua. Mau kemana? Kau mau kemana? Kok cara hidupmu seperti itu? Mau kemana sih kau?
Ini loh sini, kata Tuhan. Marilah kepadaku, sini, jangan kemana-mana. Nanti kau binasa. Kau pikir jalan itu lurus, ujungnya maut. Semua yang tidak pakai Alkitab, tidak ke Tuhan Yesus, ujungnya maut, meskipun kelihatannya baik mula-mula. Serius. Ya, ini harus dihayati benar-benar loh. Langkah pertama kita harus hidup kudus, saudara. Kalau kita menyembah Tuhan, kita harus hidup kudus. Bagaimana mungkin kita tidak kudus tapi menyembah Tuhan? Itu sama dengan membawa persembahan yang tidak kudus sama Tuhan. Yang cacat, seperti zamannya Maleaki. Ya. Salah satu lagu yang tadi itu bagus sekali itu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita itu sebenarnya ada di ruang Maha Kudus. Makanya setiap lagu langsung set gitu, langsung iya Tuhan. Itu. Ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Saudara sekalian, setiap kita mengenal kebenaran, mengerti kebenaran, kita harus tahu implikasinya kemana. Kalau kita mengerti kasusnya Petrus ini, ia mau menjauh dari ketidaknyamanan, tapi ketemu Tuhan Yesus. Ia balik lagi, saudara. Hari ini, saudara, jangan cari kenyamanan. Kenyamanan diri sendiri, mengorbankan kebenaran. Berapapun harganya, bayar. Aku kalau begini, aku tidak disukai oleh si A, si B. Enggak masalah. Yang penting aku disukai Tuhan. Amin. Kita harus jadi teladan. Jangan mencari kenyamanan. Ikut Tuhan itu memang harus melawan arus dunia ini. Aku kalau tanda tangan dapat gede nih. Dapat rumah nih. Saya pernah cerita nggak di tahun 2000, saya kalau tanda tangan langsung dapat satu rumah. Rumah gede hari itu. Tapi hari itu belum jadi pendeta pun saya udah nggak mau. Wah sorry ya, nggak mau begini. Saya malah tanya ke orangnya, kamu agamanya apa? Kristen Pak. Lah Kristen kok begini? Saya bilang, sorry ya Pak. Nggak ada. Mau punya rumah mau nggak, aku nggak mau. Bikin salah. Begitu. Ya. Makanya saudara, nggak disukai banyak orang sih. Orang yang terlalu lurus dibilang kaku. Orang yang lurus dibilang kaku sama orang dunia. Bukan, kaku itu lain. Kok tegas itu tegas, kaku itu lain. Kalau sama orang yang berdosa, kita membuka diri. Nggak kaku, kasih kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau disuruh berbuat dosa, kita kaku. Tegas, tolak dosa. Jangan kompromi, hidup cuma sekali, hanya karena duit doang. Jangan saudara. Nanti saudara ketika sudah di ambang terakhir, saudara menyesal kalau mengutamakan uang. Menyesal luar biasa. Karena ditolak Tuhan. Ya, jangan gadaikan keselamatan kita demi uang, demi apapun harganya. Mendingan untung sedikit daripada untung banyak tapi ke neraka. Kita jujur juga bisa untung kok, kenapa? Memang kalau nipu untungnya lebih banyak. Kalau jualan minyak jangan dioplos. Kamu nggak ngoplos aja udah kaya. Udah untung. Pakai ngoplos lagi. Kamu nanti dioplos di neraka. Sama api. Kok ketawa-ketawa sih, kelihatannya mengerti ini. Kadang-kadang hidup ini memang pilihan loh. Jadi jangan ya saudara. Ingat, bayangkan dengan seolah-olah Tuhan berkata gini, kamu mau kemana? Kita semua. Mau kemana?
Sama gereja Tuhan dimanapun berada. Kau bawa kemana gereja Tuhan? Ngajar ngawur-ngawur. Misi pribadi dijadikan misi gereja. Gereja itu miliknya Tuhan. Hidup kita juga milik Tuhan. Yuk kita tanya Tuhan. Tuhan, harus kubawa kemana hidupku ini? Quo vadis. Begitu harusnya. Ya. Amin, saudara. Nanti bulan Juni ada retreat. Ya. Saudara yang ada waktu silakan daftar. Retreatnya di daerah yang dingin. Wah, di Bogor itu saya kemarin kan survei ya. Suasananya mantep tuh. Ya. Kalau untuk yang satu keluarga gitu, hubungi panitia, dicatat nanti dicarikan tempatnya. Di dekat retreat itu sebelah-sebelahan itu ada kamar-kamar yang untuk keluarga juga. Cepetan hubungi karena cuma sedikit kamarnya itu, yang sendiri-sendiri itu. Itu cuma sedikit. Ya. Kalau bisa ikut 2 malam 3 hari. Setahun cuma sekali sih. Kalau ada waktu bisa ikut. Yang ini nabung dulu juga boleh, ya. Itu nggak mahal kok. Kita sengaja cari yang nggak mahal. Jadi saudara kalau ikut retreat, tolong jangan, maaf ya, jangan cerewet. Ini jelek nih, kurang ini, kurang itu. Ya, bayarnya segitu mau bagus. Enggak, ini bercanda ya. Memang kita carinya yang sederhana. Kalau mau mahal ya ada sih. Daerah situ yang mahal banget juga ada. Tapi kita enggak cari yang mahal. Kalau kita mau retreat bukan mau cari hotel mewah. Ya, segera daftar kalau yang mau satu keluarga itu. Jumlahnya terbatas. Sangat terbatas bahkan. Baik, sebelum ditutup ya, kita harus ingat mulai sekarang. Kalau kita mulai menyimpang gitu, ada suara Tuhan. Hei, mau kemana? Disuruh ke sini malah menyimpang ke kiri ke kanan, mampir kiri mampir kanan. Itu di kitab Amsal. Itu dikisahkan suatu perumpamaan itu bagus banget tuh. Seorang anak muda itu tidak berpengalaman. Dia jalan dong. Mestinya dia jalan lurus kan. Ada satu rumah. Panggil-panggil. Itu tadi kuntilanak. Anak muda ini tidak berpengalaman. Dia lihat kayaknya menarik juga ya. Mampir dia. Jadilah dia seperti sapi yang dicocok hidungnya. Kesembelihan. Jangan noleh kiri kanan, saudara. Kita ikut saja. Kalau soal kebenaran kita harus lurus. Kalau yang lain-lain kita korbankan saja perasaan kita dan sebagainya. Pasti Tuhan tersenyum lihat hidup kita. Kita rugi, gak apa-apa. Rugi perasaan gak apa-apa. Dihina orang, biasa itu, gak masalah. Saudara masa gak lihat sih komentar di YouTube menghina saya begini. Gak apa-apa, gak rugi apa-apa saya. Yang rugi dia. Kenapa? Nanti Tuhan lihat, itu orang siapa sih ya? Itu mau kemana hidupnya itu? Mau ke neraka dia itu. Gereja Tuhan kok dikomentarin yang aneh-aneh. Kita ngajarin kebenaran. Jangan ya saudara ya, kita sama-sama bertobat lagi. Di luar sana jangan gampang tersinggung. Jadi orang itu jangan baper. Kalau memang yang dikatakan ini benar, aminkan. Kalau yang salah jangan diaminkan. Simple aja hidup ini. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya lupa umumkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati lebih bisa menanggung beberapa orang untuk ikut retreat. Karena kita kalau retreat itu kan minusnya banyak Pak. Karena menanggung banyak jiwa kan. Seperti para mahasiswa. Banyak sekali kita yang bayarin malam. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati lebih, saya mau nanggung 1 orang Pak, 2 orang. Kalau yang untuk nanggung diri sendiri boleh, gak apa-apa.
Tapi kalau Pak tolong ditanggung. Nah, ya kalau memang perlu ditanggung boleh juga nggak apa-apa. Saya pengen Pak tapi tolong ditanggung. Baik nanti kita carikan orang yang mau menanggung juga gitu loh. Ya kalau memang tidak ada waktu ya nggak apa-apa juga sih. Amin saudara. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman kebenaran. Terima kasih untuk didikan Tuhan, peringatan Tuhan. Supaya kami hidup tidak mengulang kesalahan yang sama dengan pendahulu-pendahulu kami ya Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Gereja mula-mula Engkau pakai secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa, untuk mendidik semua kami ya Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang layakkan setiap kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat, kecerdasan roh, kepekaan akan kehendak Tuhan turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.